Kalau dari kemarin kalian bertanya kepada Barbara, Kak Barbara tolong bahas skincare overclaim, dan gue tidak pernah mau bahas. Kata gue ya mbak, kalau kita tuh nggak tahu banget sama pokok permasalahannya, nggak apa-apa banget kok kalau kita tuh nggak speak up, itu nggak apa-apa banget. Bukan berarti ketika lu kemarin speak up tentang code blue itu udah bener gitu. Speak up tentang ini tuh lu tahu semua gitu, lu ngerasa bener. Nggak kayak gitu. Ini bahasannya tentang dugaan pemerasan cuy. Ya, bukan tentang itu. Yang itu ya sudah, seperti dengan si kode blau itu, ya kan? Dia kan memberikan edukasi. Perbedaan paling signifikan antara kasus code blue sama Doktif ini adalah yang mana pemerasan yang terjadi pada code blue itu adalah pemerasan tidak atas tindak pidana. Sementara pemerasan yang diduga dilakukan sama Doktif atau Nikmir itu pemerasan yang terjadi atas tindak pidana. Beda ya, ngerti ya? Jadi kalau memang terbukti pemerasan yang dilakukan sama Nikmir ataupun Doktif, dan itu terbukti lah gitu, lah gue mah mendukung banget kalau memang harus ditindak. Namanya juga pemerasan, namanya juga tindak pidana, ya harus diproses, harus ada yang dipenjara. Itu gue dukung banget. Tapi masalahnya kan lu tadi di awal bilang katanya mau bahas overclaim, kok tiba-tiba yang di spotlight, yang di highlight itu malah yang pemerasannya. Jadi yang bener yang mana? Yang mau lu bahas yang mana? Overclaim apa pemerasannya? Gue ngomong begini bukan dalam rangka mengkonfrontasi lu ya. Gue cuman ya pengen meluruskan aja sih. Siapa tahu lu agak tersesat dikit di persimpangan gitu kan gitu. Karena memang ya nggak semua hal kita tuh bener sih. Kadang kita ada salah. Gue juga kadang banyak kok salah gitu. Cuman masalahnya kan akun lu lagi spotlight banget nih karena kasus code blue itu. Takutnya orang-orang tuh tergiring opini karena lu kemarin ya kayak kerasa benar gitulah di kasus code blue itu. Jangan sampai gara-gara statement lu yang tidak berdasar, yang tidak mengetahui asal mula permasalahannya, jadi netizen itu jadi ngerasa statement lu kali ini benar juga. Satu hal yang perlu kita semua tahu adalah kalau memang pemerasan ini andai kata ya, ini andai kata pemerasan ini yang dilakukan oleh Nikmir, yang dilakukan sama Doktif itu benar adanya, maka kemungkinannya itu cuma satu. Kedua belah pihak itu pasti dipenjara dan harus dipenjara. Kenapa? Yang satu pemerasan, yang satu overclaim dan mengandung bahan berbahaya. Si mafia-mafia skincare itu. Jadi sebenarnya muara di kasus ini tuh antara yang dipenjara pihak sono atau yang dipenjara kedua belah pihak. Cuman dua itu pilihannya. Jadi kalau sampai yang diproses itu tentang pemerasannya aja, ya gue boleh curiga dong. Gue udah berulang kali bilang di video-video gue sebelumnya, gue tuh tidak mendukung subjeknya. Gue tidak pernah mendukung Nikita Mirzani dalam rangka apapun. Sebelum kasus ini pun gue nggak pernah mendukung dia secara personal. Baik itu Doktif juga gue sebelumnya nggak pernah mendukung secara personal. Tapi dengan kejadian yang review skincare ini, gue mendukung tindakan mereka. Yang mana tindakan mereka itu banyak menyelamatkan masyarakat Indonesia, terutama cewek-cewek yang selama ini mungkin beli skincare itu ketipu sama owner-owner skincare yang abal-abal lah, owner skincare yang flexing-flexing lah, owner skincare yang jual skincare bahan berbahaya lah, kayak begitu. Gue sangat mendukung tindakan itu. Ini kita masih bicara mafia skincare yang skincarenya overclaim dan skincare yang mengandung bahan berbahaya loh. Belum ngomongin persekusi kemarin yang buktinya itu udah banyak banget, saksinya itu bahkan banyak banget orang-orang yang nyaksiin live-nya Doktif itu dipersekusi. Belum ke situ nih, ini masih ngomongin overclaim. Tiba-tiba mbaknya nimbrung dengan meng-highlight kasus pemerasannya. Mbak, lu ngelompatin banyak kejadian, mbak. Sebelum pemerasan ada skincare mengandung bahan berbahaya, skincare overclaim, ada lagi penistaan agama, ada lagi persekusi, ada lagi doxing yang dilakuin sama panda, segala macem. Ini pemerasan tuh ujungnya doang ini. Bahkan kalau dirunut lebih detail lagi, gue yakin netizen itu lebih banyak yang paham daripada lu sih, mbak. Tapi ya nggak apa-apa sih mbak, ini dalam rangka gue mencoba untuk memberikan insight sama lu. Siapa tahu dengan video gue ini lu bisa tersadar, oh ternyata kasusnya nggak cuma pemerasan ya, dan lu bisa nge-up masalah-masalah yang sebelum pemerasan ini. Jadi sekali lagi kalau kita mau beradu argumen atau diskusi tentang skincare overclaim ini, maka kita harus kembali ke awal mula bagaimana huru-hara ini terjadi. Jangan ujuk-ujuk nimbrung tiba-tiba yang kita highlight itu yang pemerasannya aja. Gimana? Gampang kan?